Cina bilang Eliano dan Mads Hilgers tidak sah. Ya, media Cina 163.com mengatakan naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders itu tidak sah. Karena menurut mereka, naturalisasi media Cina sebut naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tak sah. Bakal laporkan timnas Indonesia ke AFC. Dua alternatif formasi timnas Indonesia dengan skuad saat ini. Plan yang menyeramkan Shin Tae-yong. Pemain berjuluk Lionel Messi berdarah Maluku ini fix ingin gabung timnas Indonesia. Het voor mijn eigen ontwikkeling ook goed is. Ik hoop eigenlijk, of ik wacht eigenlijk althans op dat ze op contact met me opnemen. Media Cina sebut naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tak sah. Bakal laporkan timnas Indonesia ke AFC jika tetap diturunkan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu media Cina sebut proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah, sehingga timnas Indonesia bakal dilaporkan ke AFC jika tetap memainkan keduanya. Nama Eliano Reijnders dan Mads Hilgers sejatinya memang jadi sorotan para rival timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Pasalnya secara statistik dan jam terbang, keduanya merupakan pilar penting serta jadi tumpuan tim di kasta teratas Liga Belanda. Dilansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa Eliano Reijnders merupakan winger andalan PSC Zwolle dengan torehan 6 gol, serta 5 assist dari 89 pertandingan di Eredivisie. Sedangkan Mads Hilgers jauh lebih mentereng, yakni 89 pertandingan di kasta teratas Belanda dengan mencetak 2 gol serta 2 assist. Berbekal catatan impresif tersebut, kehadiran Mads Hilgers dan Eliano Reijnders diprediksi bakal membuat kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sendiri sudah resmi menjadi WNI sejak 30 Oktober lalu, di mana keduanya telah mengucapkan sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Brussels. Namun menurut media Cina, 163.com, proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders dianggap tidak sah. Pasalnya, media tersebut menganggap durasi cepat proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders sebagai tindakan tidak lazim. Selain itu, 163.com juga menyoroti proses pengambilan sumpah WNI Mads Hilgers dan Eliano Reijnders yang tidak dilakukan di Indonesia. Hal ini menurut 163.com sebagai sebuah pelanggaran dan menganggap proses naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah. Menurut pemberitaan Sports Weekly, prosedur naturalisasi Hilgers dan Reijnders tidak mengikuti peraturan dan prosedur terkait hukum Indonesia, tulis 163.com. Selain itu, upacara pengambilan sumpah mereka tidak dilakukan di Indonesia melainkan dilakukan di Belanda. Hal ini tentu saja merupakan pelanggaran, tambahnya. Lebih lanjut, 163.com juga memperingatkan timnas Indonesia jika mereka tetap memaksa memainkan Mads Hilgers dan Eliano Reijnders, maka Federasi Sepak Bola Cina bisa melaporkan skuad Garuda ke AFC. Jika kedua pemain baru naturalisasi tersebut turun melawan tim Tiongkok, Persatuan Sepak Bola Tiongkok dapat mengajukan banding ke Konfederasi Sepak Bola Asia dengan alasan proses naturalisasi kedua pemain tim Indonesia tersebut tidak sah, tutup laman tersebut. Meski laman Cina menganggap naturalisasi Mads Hilgers dan Eliano Reijnders tidak sah, namun hal berbeda justru dilontarkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Pada Kamis, 3 Oktober 2024, Erick Thohir mengonfirmasi bahwa proses naturalisasi keduanya termasuk perpindahan federasi sudah rampung.
Oleh karena itu, Shin Tae-yong dipastikan untuk bisa mengandalkan Mees Hilgers dan Eliano Reigers di laga kontra Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Hilgers dan Reigers resmi pindah federasi, demikian keterangan yang diterima tvnews.com. Kehadiran Hilgers dan Reigers diharapkan bisa membantu timnas Indonesia meraih poin pada bulan ini. Kendati begitu, Erick Thohir tidak mau menganggap remeh Bahrain dan Cina. Eliano Reigers dan Mees Hilgers saat berfoto bersama Erick Thohir. Meski demikian, jangan anggap ketika lawan Australia atau Jepang dan tim lain, timnas kita langsung diposisikan sebagai lawan yang seimbang. Peringkat FIFA menyatakan perbedaan itu, tutup Erick Thohir. Dua alternatif formasi timnas Indonesia dengan skuad saat ini. Plan yang menyeramkan Shin Tae-yong. Naturalisasi Mees Hilgers dan Eliano Reigers membuat komposisi timnas Indonesia makin dalam. Tim berjulukan skuad Garuda itu bahkan bisa membentuk tim pelapis yang bisa bersaing. Racikan 3-4-3 ala pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sangat cocok untuk mengakomodasi skuad saat ini. Saking ketatnya persaingan, pemain bisa dimainkan di luar posisi aslinya. Formasi utama timnas Indonesia tentu bakal berisikan para pemain terbaik mulai dari Martin Paes di bawah Mister Gawang dan trio Mees Hilgers, Jai Itzes, dan Justin Hubner di lini belakang. 4 pemain di lini tengah bakal dihuni oleh Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, dan Kelvin Verdong. Nathan adalah seorang fullback kiri yang disulap sebagai gelandang oleh Shin Tae-yong. Trisula lini depan sudah pasti bakal ditempati Eliano Reigers sebagai winger kanan, Rafael Struijk striker, dan Ragnar Oratmangoen menjadi winger kiri. Namun dalam praktiknya, Struijk dan Ragnar kerap bertukar posisi. Lantas, bagaimana dengan tim kedua timnas Indonesia? Hernando Ari Sutaryadi akan menjadi kiper timnas Indonesia dengan Muhammad Ferrari, Jordi Amat, dan Rizky Ridho menjadi tembok di depannya. Ivar Jenner, yang tidak kebagian tempat di tim utama, bakal menghuni lini tengah tim kedua yang bisa berisikan Asnawi Mangkualam, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan. Shin Tae-yong baru saja memanggil 27 pemain ke timnas Indonesia untuk melawan timnas Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan timnas Cina pada 15 Oktober 2024 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, Justin Hubner harus absen dari timnas Indonesia. Bek Wolverhampton Wanderers U21 itu masih belum pulih dari cedera yang didapatkannya ketika melawan timnas Australia pada 10 September 2024. Alternatif A. Timnas Indonesia 3-4-3 Martin Paes, Mees Hilgers, Jai Itzes, Justin Hubner, Sandy Walsh, Tom Haye, Nathan Choyaon, Kelvin Verdong, Eliano Reigers, Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen. Alternatif B. Timnas Indonesia 3-4-3 Hernando Ari, Muhammad Ferrari, Jordi Amat, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam, Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Dimas Drajat, Marcelino Ferdinand. Pemain berjuluk Lionel Messi berdarah Maluku ini fix ingin gabung timnas Indonesia. Pemain keturunan berdarah Maluku yang mendapat julukan Lionel Messi, Siamaro Thenu tertarik membela timnas Indonesia. Siamaro Thenu merupakan pemain berposisi bek kiri yang saat ini memperkuat tim asal Belanda, Vitesse Arnhem U21. Ketertarikan Siamaro Thenu memperkuat timnas Indonesia diungkapkan saat berbincang di channel YouTube Yusa Nugraha. Aku juga berharap suatu saat nanti bisa membela timnas Indonesia, ujar Siamaro Thenu dikutip pada Kamis, 3 Oktober 2024 sore WIB. Namun, dia mengakui bahwa permainannya harus ditingkatkan lebih dulu agar pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong meliriknya. Tetapi itu nanti tentunya aku harus menunjukkan diriku sendiri juga dalam sepak bola, kata pemain berusia 19 tahun tersebut. Terkait adanya kontak dari PSSI untuk mengurus proses naturalisasi, sejauh ini dia belum mendapatkan informasi dari agennya. Setahu saya belum kontak dengan PSSI, karena hal ini lewat agen saya, katanya menjelaskan perihal proses naturalisasinya.
Akan tetapi, dia mengira bahwa PSSI sudah mengontaknya melalui agen, hanya saja masih belum menceritakannya kepadanya. Mungkin sudah ada kontak, tetapi dia belum mau cerita. Tentunya aku terbuka, jadi berharap mereka akan menghubungi aku tentunya, katanya. Sementara itu, Siamaro Tenu mengatakan darah Indonesia datang dari ayahnya yang merupakan orang asli Maluku. Dia juga sempat bercerita pernah ke Indonesia pada 2014 lalu, atau lebih tepatnya ke Bali untuk liburan bersama keluarganya. Siamaro Tenu pun mengaku senang makanan Indonesia seperti gado-gado dan soto.